iyahum wa la yaqulu fawahisha ma kana minha wa ma badana wa la taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah ya Muhammad, mendekatlah, kemarilah, akan aku bacakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mensyirakkan Allah sedikit pun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, dan jangan kamu bunuh anakmu kepada kaum takut miskin. Kami lah yang memberi rezekimu dan mereka. Dan jangan kamu dekat yang kecil walaupun nyata atau tidak nyata. Dan jangan kamu bunuh seorang kecuali melalui yang telah ditentukan dengan hukum qisas. Dan diwasiatkan dalam mudah-mudahan kamu menunjukkan maafnya Allah dengan segala imannya. Kaum muslimin dan orang yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca ini yaitu surat Al-An'am ayat 191 dan selanjutnya. Di mana dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW, katakanlah ya Muhammad, katakanlah. Apa yang akan dikatakan? Sebelum dikatakan itu, ta'ala, mendekat. Karena tidak meninggalkan saja, mendekat, perhatikanlah apa yang disampaikan Tuhanmu kepada. Alhamdulillah pada Jumat ini Allah izinkan dari lidah hati mengulang apa yang disampaikan Rasul yang mulia itu kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita, renungan bagi kita, dan menjadi perubahan sikap bagi kita ke arah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui wahyu. Karena beliau mengatakan, ta'ala, sinilah, mendekatlah. Atuma haramarat hukum, akan aku bacakan kepadamu apa yang dilarang oleh Tuhanmu, yang kamu tidak boleh mendekatinya. Di antaranya dari beliau, Allah tusyriku syai'an, jangan kamu musyrikkan Allah. Jangan sampai ada di dalam hatimu ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu atau mencelakakan kamu. Musyrik kaum muslimin lawannya tauhid. Ibarat sebuah gelas, kalau gelas itu penuh dengan tauhid, insya Allah syirik tidak akan masuk. Bila tauhid tidak sempurna, akan syiriklah manusia yang menganggap ada kekuatan lain yang bisa menolongnya dan membantunya. Kita umat Islam punya keyakinan yang sangat kuat, la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang bisa menolong dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita meminta kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja ya Allah, yang lain kami tidak meminta ya Allah. Kami tidak akan mengulur-ulurkan tangan kami ya Allah. Kami hanya meminta kepada-Mu ya Allah, sehingga bebas kita dari perhambaan kepada manusia, jongkok-jongkok kepada manusia, kena harap manusia menolong kita. Tidak. Bukan kita angkuh diajar oleh Islam, tapi diajar sombong, tidak. Jadi ajar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam ini kaum muslimin, lain dalam melarang kita untuk musyrik atau mensyirikkan Allah, atau merasa ada kekuatan-kekuatan, kandingan-kandingan, atau ada sesuatu yang bisa menolong kita selain Allah, tidak ada. Wa bil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Di sini Allah menggunakan kata-kata ihsan, bukan hasan. Kalau hasan baik, kalau ihsan paling baik. Kalau ada ucapanmu yang paling baik, berikan kepada ayah ibumu. Kalau ada tenagamu yang paling berharga, berikan kepada ayah dan ibumu. Berikan pada orang itu kamu beri. Kamu tidak akan pernah rugi. Ihsanan, makin ihsan seseorang pada orang tuanya, makin nyaman hidupnya muslim. Dalam usia hadis yang telah lanjut ini, kita pernah melihat ada orang yang sangat sukses hidupnya di dunia, padahal dilihat secara keseharian dia biasa-biasa saja. Kemudian kan ditanyakan dengan temannya, mengapa si A itu sangat berhasil di dunia ini? Kalau dilihat keterampilannya
hampir-hampir saja dengan kita ini. Lalu temannya mengatakan, dia kalau pada orang tuanya, Masya Allah, luar biasa hormatnya. Bila orang tuanya yang memanggil sesibuk apapun dia, kerja apapun ditinggalkannya, yang penting bagi dia panggilan orang tuanya. Bila dia tinggal di kota, dia tinggal di Jakarta, sedangkan orang tuanya di Batu Sangka. Jadi bila datang orang tuanya ke Jakarta di rumah dia akan tidur bersama dengan orang tuanya, dengan istri dan anak-anaknya. Luar biasa penghormatan pada orang tuanya. Orang-orang yang menghormati orang tuanya, insya Allah anaknya tumbuh nanti akan mengulang kehormatan yang diberikan kepada orang tuanya. Karena itu kaum muslimin jangan pernah mencegah. Sebentar lagi lah, ibu nggak tahu, mana ibu tahu, jangan, mana bapak tahu, jangan. Secerdas apapun kita, sebodoh apapun ayah kita, jangan semuanya. Dua jangan ada jadi kita kelemahan. Beliau nggak tahu, beliau nggak pandai, jangan. Jangan katakan mencis sudah cukup neraka, cis ya baiklah. Ini kita berdoa supaya anak yang telah kita katakan ucapan yang demikian kepada orang tua. Tuhan kehormatan itu sehingga mengatakan reda Allah terletak pada kedua reda orang tua. Sehebat apapun kamu sujud, sehebat apapun kamu tikam di masjid, tapi kamu tidak hormat pada orang tua, nilai amalmu kosong. Karena itu kaum muslimin nantiasalah kita. Walaupun kita sudah tua, tapi kita masih punya ayah, punya ibu yang membesarkan kita. Yang dulu kita bergantung di bajunya, di celananya. Yang sekarang kita sudah kuat, tak butuh beliau lagi. Ingat. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk memarahkan beliau. Dan tidak ada alasan kita untuk marah kepada beliau. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut tidak terberi makan. Kami yang beri makannya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Hari ini kaum muslimin pola pikir kita dirusak oleh perusak-perusak yang sangat jahat. Perusak-perusak itu mengatakan laki-laki dan wanita sama saja. Na'udzubillah. Lesus sawa Allah. Tidak sama laki-laki dengan wanita. Wanita punya kelebihan lagi. Laki-laki juga punya kelebihan. Pasti laki-laki dan wanita tidak sama. Karena orang yang salah yang mengatakan laki-laki dan wanita sama saja. Sakit ya. Tidak benar kiranya, tidak logis ya. Walaupun siapa yang mengatakan. Selama ini orang katakan Wararatul awladakum imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Dan kamu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Kami yang berezeki mereka dan kita miskin. Kita lihat di buku. Kita lihat kaum muslimin Allah bahagia. Nomor malamnya orang yang punya anak sedikit anak malam ya. Orang yang punya banyak anak berarti dia keluarga besar, kuat. Mungkin salah seorang tidak berhasil, yang lain berhasil, bisa menarik adiknya, bisa menarik kakaknya. Sangat keliru lah orang yang mengatakan anak dua cukup. Tidak cukup. Orang kali 12 anak pun masih belum cukup. Bayangkan di hari tua kita butuh segala-galanya. Tapi kalau anak kita ada yang menolong kita, ada yang mendorongkan kita. Kalau hanya anak sedikit siap-siap rumah jompo itu saja. Terbalik tidak ada. Hari ini jangan harap orang lain untuk menolong kaum muslimin. Jangan harap. Kalau kaum muslimin kekuatan punya anak, siap tinggal di rumah jompo dan ada yang lain. Pasti. Jadi Allah katakan demikian. Sebab anak itulah kekuatan kita. Setelah kita tidak ada lagi, anak kita lah yang menyambung perjuangan Islam ini. Kalau kita telah tinggalkan dunia yang mana ada generasi kita yang akan membela agama. Masalah anak kaum muslimin bukan masalah sedikit atau banyak. Yang penting pendidikannya utamakan. Terhebatnya 12 orang anak yang semuanya hijau-hijau, yang semuanya punya iman yang kuat, semuanya punya prestasi dunia yang tinggi. Masya Allah, betapa hebatnya keluarga itu. Kalau anak-anaknya 2, dan cik sebelum-bingung, dan cik supi ahli dari pangan. Siapa yang mau tolong sebelum-bingung, siapa tolongnya? Supi ahli siapa tolongnya? Kalau dia punya beberapa orang, insya Allah mungkin yang satu gagal, yang satu kurang berhasil, tapi yang lain mungkin sini sama-sama kita. Insya Allah,
konsep dua anak cukup sangat keliru untuk Islam, sangat keliru untuk Islam. Harus anaknya banyak, harus berkualitas, harus dididik dengan baik. Itu konsep Islam yang dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Jangan mendekati yang keji. Walaupun yang keji itu orang tak tahu, tak nampak. Lepas yang kita keji, sayangnya kita penyakit masyarakat kita terlalu berat, sehingga paling cedera tidak ada tangan-tangan yang bisa mengangkatkannya. Khatib hanya bisa menggunakan mimbar ini saja, tidak lebih. Dan masih ada tangan-tangan yang menghancurkan maksiat itu. Tapi kita mengatakan manaramin mungkar pandurai yadi. Bila kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Penguasa-penguasa harus dia ubah. Buat apa kekuasaan yang ada pada tangannya? Hanya mencampakkan kebencian yang sanggup. Para ustaz yang bisa dikatakan itu maksiat. Katakan. Kita orang banyak paling kurang dengan hati kita. Subhanallah. Sebab yang paksa itu kaum muslimin pasti mendatangkan mudarat. Tidak. Kita lihat negeri-negeri yang mempermain-mainkan, Allah hancurkan. Ada kaum Samud yang hancurkan dengan angin topan, ada yang hancurkan dengan goncangan yang sejadi-jadinya, ada yang air laut naikkan ke daratan. Kita bisa yakin bahwa langit dan bumi tidak pemilik. Allah Subhanahu wa taala lahul mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah pemilik langit dan bumi dan semuanya, termasuk kita. Bila kita taat kepada Allah, insyaallah kemudahan hidup akan Allah berikan kepada kita. Bila kita bermain-main mengenteng-entengkan, Allah tunggu. Wantazir innahum muntazir, kamu tunggu, azab akan menunggu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita memperbaiki diri kita, masyarakat kita, sehingga cukup Al-Quran jadi penasihat kita, tidak perlu datang azab dari langit. Sebab Allah bila Al-Quran sudah dipermain-mainkan, tidak diraukan lagi, tunggu azab akan datang. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan dengan lidah khatib saja, dengan Al-Quran yang ada saja, Allah izinkan kita merubah sikap kita. Tafakkur ya ulil absar, fa'allahu Tuhan. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa tafarraqu bikum an sabilihi. Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Kamu ikutilah jalan ini, dan jangan sekali kamu ikuti jalan lain, maka terjauhlah kamu dari jalan kami. Demikian diwasiatkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah memakai kata-kata wasiat di sini, karena yang sekali disampaikan diwasiatkan. Apa maksudnya wasiat? Diturunkan. Setelah Anda dengar khutbah ini, ada wasiatkan pula kepada anak. Wasiatkan. Jalanlah hanya jalan ini, jalan yang lurus. Ini selamat, ada jalan lain. Wa anna hadza siratal mustaqim. Al-Quran inilah. Pelajari, baca, minta kekuatan kepada Allah, hidup dengan ini. Insyaallah dunia dan akhirat kita akan selamat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ittaqullah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'muru la'allakum tadhakkarun ashkurullaha wa yashkurukum was'aluhu min fadlihi wa la